Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur, edisi 19 September 2021. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk merenungkan, untuk menerima sapaan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita terlebih dulu menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini, dari pagi sampai sore malam hari ini, di dalam aktivitas kami masing-masing. Terlebih Engkau masih memberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun dan bimbing kami di dalam kami menerima sapaan firman-Mu pada saat ini. Dari awal sampai akhirnya, supaya firman-Mu menjadi suluh di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari Zabur Mazmur bab 73 ayat 21 sampai dengan 28. Yang begini firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, disimpan dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pemazmur menghadapi pergumulan dan kepahitan yang kita baca dari bacaan tadi ayat 21 sampai 22. Apa yang menjadi kepahitan pemazmur itu? Yaitu menghadapi pergumulan dan kepahitan, melihat kehidupan orang-orang fasik yang kehidupannya selalu mujur dan sehat, gemuk-gemuk. Mereka hidup dengan jongkaknya. Dapat kita lihat atau kita baca dari Mazmur 73 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6.
Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka jangan mengukur kesuksesan kita dengan orang di luar Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, iri hati yang berkecamuk tidak boleh dibiarkan terus bercokol. Apabila iri hati diberi tempat, maka akan membuat seseorang tidak produktif hidupnya. Semua energi dan pikirannya ditujukan kepada perkara yang buruk. Akhirnya, dia tidak akan pernah berbuat sesuatu yang baik. Bahkan orang yang dikuasai oleh iri hati selalu gelisah dan berkeluh kesah, tidak puas dengan hidup yang ada. Pemazmur dalam bagian ini mengalami kemurungan hidup saat dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang berdosa. Pemazmur melihat orang jahat, dan semakin jahat nampaknya aman-aman saja. Orang suka membual dan berdosa, tetapi nampak sehat dan lancar hidupnya. Tanpa disadari, iri hati menguasai hati sang pemazmur. Pemazmur tidak bisa bersyukur dan hidupnya selalu penuh dengan protes kepada Tuhan. Pemazmur baru mengalami perubahan dan tidak dikuasai lagi oleh iri hati terhadap orang berdosa setelah dia masuk dalam tempat kudus Allah. Terdapat di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian firman-Nya. Tetapi ketika aku bermazmur untuk mengetahuinya, hal itu menjadi sulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, malam hari ini kita dapat pelajaran dari pemazmur ini, yaitu datang ke tempat kudus Tuhan untuk berdoa, menyerahkan pergumulan-pergumulan kita supaya segala persoalan atau pergumulan yang kita hadapi kita bisa terselesaikan dan mendapat jalan keluar, karena Tuhan menuntun dan memberi arahan kepada kita melalui doa-doa yang telah kita sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat seseorang mengarahkan hati dan perhatiannya untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, maka dia bisa memahami betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Orang fasik dan berdosa yang tidak mau bertobat satu kali akan menerima kehancuran, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dimuliakan Tuhan sendiri. Tuhan memberi perlindungan sejati kepada orang percaya dan menghindarkan dari malapetaka. Bersyukurlah karena Tuhan menjadi tempat perlindungan kita yang sejati. Kita tidak perlu iri hati terhadap orang berdosa yang nampak sukses. Sebaliknya, kita perlu
selalu percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara secara ajaib, supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat mengalami masalah kehidupan, semuanya tidak dapat kita tanggung sendiri. Kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan pertolongan sehingga kebutuhan kita tercukupi, hidup kita terlindungi, dan masalah kita teratasi. Sebuah ilustrasi tentang penyertaan Tuhan yang sangat indah yang berjudul Jejak Kaki menggambarkan perubahan dari dua pasang kaki menjadi sepasang kaki. Ada yang berpikir perubahan itu terjadi karena Tuhan meninggalkan kita, padahal yang betul adalah kita digendongnya, sehingga yang nampak hanya jejak kakinya, kaki Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita kuat dan mampu tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang. Untuk itu, mari bermazmurlah dan bersyukurlah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Amin. Mari akhiri dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur kami bahwa Engkau telah menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu dengan tidak ada halangan suatu apapun. Bahkan malam hari ini Engkau bukakan mata hati kami supaya kami tidak iri hati kepada orang yang di luar kita dengan kesuksesannya. Dan ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dengan keberadaan kami masing-masing. Tidak melihat kehidupan pembual-pembual dalam kehidupannya yang selalu mujur. Dan di dalam kehidupan kecongkaannya yang pada akhirnya akan lenyap dalam sekejap karena Engkau lenyapkan, karena Engkau dengan kedahsyatan Tuhan. Sebentar lagi kami akan istirahat malam ini Tuhan. Lindungilah kami di dalam istirahat kami semalam dan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.